nih yang udah subscribe, serta komen. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar kita bisa buat video yang lebih menarik lagi, yang lebih seru lagi dan bisa menghibur kalian. Jangan lupa nih ditekan tombol loncengnya biar kalian bisa tahu video-video terbaru kita dan update-update video kita yang terbaru. Terima kasih. Nah, di video kali ini kita bakal ceritain kisah anak kecil di negara tetangga kita nih, Malaysia, yaitu kisah dari Nurin Jazlin Jazimin. Pasti ada yang tahu nih teman-teman, siapa sih Nurin Jazlin Jazimin ini? Nurin Jazlin Jazimin ini lahir pada tanggal 11 September pada tahun 1999. Jadi kira-kira umur dia sendiri saat ini adalah 21 tahun pada bulan September. Kayak aku nih teman-teman, kalau aku bulan Oktober. Jadi kira-kira selisih umur kita 1 bulan. Jadi kita temenan lah ya. Dia sendiri lahir di kota Kuala Lumpur, yaitu di negara Malaysia. Nurin Jazlin ini sendiri adalah putri kedua dari pasangan Bapak Jazimin Abdul Jalil dan Ibu Norazian Bistaman. Jadi teman-teman, pada saat kejadian yang menimpa Nurin sendiri, saat itu ia baru berusia 8 tahun. Jadi masih anak-anak ya tentunya. Itulah mengapa negara Malaysia pada saat kejadian itu sendiri mengalami duka yang sangat mendalam. Karena pada saat si Nurin ini mengalami kejadian tersebut nih teman-teman, dia itu baru berusia 8 tahun. Jadi itulah mengapa semua orang terpukul pada saat itu. Nurin sendiri terkenal dengan ceritanya yang dibunuh pada saat ia hendak pergi ke pasar malam. Nurin sendiri adalah korban dari pelecehan seksual dan pembunuhan di usianya yang ke-8 tahun, dan Nurin adalah siswi tahap 2 di sekolah dasar kebangsaan. Nah, Nurin sendiri adalah korban dari pelecehan seksual dan korban pembunuhan di usianya yang ke-8 tahun. Saat itu nih teman-teman, Nurin sendiri sedang berada di bangku sekolah dasar tingkat 2 di desa Setapak, Kuala Lumpur. Jadi ceritanya gini teman-teman, malam-malam itu memang biasanya nih si Nurin ini pergi ke pasar malam. Tapi guys, biasanya si Nurin ini pergilah ke pasar malam itu sama emaknya atau sama saudaranya lah. Nah, tapi naasnya malam itu si Nurin pergilah ke pasar malam sendirian. Nah, dibolehin pula nih sama emaknya nih, sama emak si Nurin. Naasnya nih ya teman-teman. Nah, saat dia pergi ke pasar malam ini teman-teman, dia ini ya pergilah kayak biasanya kan, nggak ada lah kecurigaan dari emak-emaknya ini buat pergi ke pasar malam. Biasanya juga si Nurin ini, menurut teman-temannya ini, Nurin pergi ke pasar malam ini buat beli klip rambut atau jepit rambut yang biasanya dipakai Nurin buat pergi ke sekolah. Nah, jadi Nurin ini pergilah kan dia sendiri. Udah ditunggu maknya nih berapa jam, Nurin gak pulang-pulang nih teman-teman. Nah, mulailah cemas nih maknya. Cemas, carilah maknya keluar rumah, nanyalah sama tetangga-tetangga, tanyalah sama pedagang-pedagang yang ada di pasar malam. Tapi gak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan Nurin. Nah, setelahnya si maknya ini capek lah cari Nurin. Akhirnya adalah satu tetangganya yang sempat ngeliat si Nurin ini ada di sekitaran tempat dia ini bersama laki-laki di depan kereta atau di sebelah kereta. Kereta itu kayak mobil teman-teman kalau di kita ini di Indonesia ya. Kalau di sana disebut orang kereta. Nah, si Nurin ini sendiri merontak lah sama laki-laki ini kan, merontak. Tadi dia bilang lah tak nak, nggak mau gitu kan, nggak mau. Jadi si Nurin ini tetap dipaksa nih buat masuk ke mobil itu. Nah, semenjak dari kejadian itu, tetangganya ini udah nggak bisa lihat Nurin lagi. Udah, dia itu sebenarnya sih tetangganya ini antara itu Nurin apa bukan, tapi setelah dipikir, oh ternyata itu benar-benar Nurin. Nah, setelah si maknya nih tadi mencari si Nurin tapi tetap nggak ketemu, mulailah nih teman-teman
Pencarian melalui media, melalui warga sipil, termasuk lembaga masyarakat. Tetapi apa yang didapat? Hasil pun tetap nihil dan Nurin tetap tidak ditemukan. Tapi nih teman-teman, pada tanggal 17 September 2007, seorang jasad yang diduga jasad anak kecil perempuan ditemukan di dalam tas olahraga di Jalan PJS 1, Taman Petaling Utama, Petaling Jaya. Diduga kuat oleh polis adalah sosok Nurin atau jasad dari Nurin. Akhirnya nih teman-teman, setelah polis ini merasa bahwa itu Nurin, ditelepon nyalakan mak sama bapaknya si Nurin ini. Tapi mak bapak Nurin setelah dia datang ke hospital dan menemui jasad Nurin, dia tidak percaya bahwa itu adalah anaknya. Iyalah dia nggak percaya karena si Nurin ini bentuknya sudah enggak kayak pertama kali dia pergi dari rumah. Diduga kuat ya teman-teman, jasad Nurin ini atau Nurin ini sendiri pada pukul 24.00 waktu setempat sebelum si jasad Nurin ini atau tasnya ini ditemukan di tangga premis 3 tingkat. Tim forensik menemukan bahwa si pelaku ini teman-teman memasukkan timun dan terong ke dalam kemaluan si Nurin ini, sehingga rektum si Nurin ini mengalami pecah atau rektum Nurin pecah, sehingga teman-teman si Nurin ini terkena infeksi bakteri dan salah satu yang menyebabkan Nurin sendiri mengalami kematian. Selain itu teman-teman, fisik Nurin ketika ditemukan mengalami banyak luka-luka dan juga lebam-lebam. Selain dia disiksa seksual, dia juga mungkin terkena siksaan fisik teman-teman. Ya mungkin saat itu dia menolak atau dia menjerit atau mengelak sehingga dia juga mengalami penyiksaan fisik teman-teman. Nah, oleh sebab itulah teman-teman, ibu dan ayah Nurin ini, emak dan ayahnya tidak mengenali teman-teman sosok dari Nurin ini karena dia sangat mengenaskan. Akhirnya teman-teman, Nurin pun dimakamkan pada tanggal 20 September tahun 2007 di Taman Pemakaman Islam di Ibu Kota Gombak dan dilakukannya tes DNA sebelum si Nurin ini dimakamkan. Akhirnya setelah tes DNA itu keluar dan dinyatakan bahwa jasad tersebut sama DNA-nya dengan DNA ayahnya, barulah si emak dan ayah Nurin ini tadi mengakui bahwa itu adalah anaknya. Nah teman-teman, setelah kerajaan dan semua masyarakat Malaysia mengalami kedukaan yang sangat mendalam atas terjadinya peristiwa pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, akhirnya nih, kantor kerajaan dan sipil di Malaysia sendiri menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi sehingga terbongkarnya pembunuh si Nurin ini teman-teman akan mendapatkan imbalan. Nah, ada beberapa orang yang akan memberi imbalan sendiri. Dan diantaranya nih teman-teman yang akan memberikan sumbangan yaitu ada Tan Sri Robert Pang yang akan memberikan imbalan sebanyak 5.000 ringgit Malaysia. Ada juga MCA yang akan memberikan imbalan sebanyak 1.000 ringgit Malaysia. Dan juga ada beberapa warga yang tidak mau diketahui identitasnya yang akan memberikan imbalan sebanyak 5.000 ringgit Malaysia. Dan pada tanggal 28 September 2007 ada 4 orang pria dan 1 orang wanita diberkas untuk membantu penyelidikan. Tetapi guys, wanita itu dibebaskan setelah diselidiki tidak ada kaitannya terhadap pembunuhan Nurin tersebut. Dan 4 orang laki-laki yang tadi ditahan oleh polis di dalam tahanan reman selama 7 hari. Dan pada tanggal 2 Oktober, polisi memeriksa seorang wanita asal Indonesia di kios kawasan Mila. Di Mila, sewaktu diperiksa si wanita ini sendiri menelan SIM card telepon bagi ia menghindari nomor telepon yang berada di SIM card tersebut yang
yang bisa membuktikan kasus pembunuhan Nuril tersebut. Itu masih dugaan si polisi. Nah, teman-teman, jadi setelah kejadian Nuril ini berlangsung dan pelakunya ini masih dicari, belum ketemu lagi, saat itu juga Divisi Kriminal merancang satu unit khusus yang dinamakan Divisi Kriminal Seksual. Divisi Kriminal Seksual dan Pemerkosaan terhadap anak-anak yang dianggotai oleh wanita-wanita. Dan divisi ini dianggotai oleh 110 wanita yang kompak menangani masalah kekerasan dan kriminal seksual dan pemerkosaan terhadap anak-anak. Jadi teman-teman, setelah terjadinya kasus si Nuril ini dan pelakunya belum juga ditemukan, Malaysia dan seluruh pemerintah Malaysia dan semua warga Malaysia mulai meningkatkan perhatian mereka terhadap anak-anak dan terhadap semua tindakan-tindakan kriminal seksual terhadap anak-anak di negara mereka nih. Tentunya nih ya teman-teman, seharusnya nih bukan hanya di negara mereka, tetapi juga kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai siapapun yang di rumahnya dan rumahnya memiliki anak-anak, tentunya sepatutnya kita akan lebih berhati-hati dan menjaga keluarga kita terhadap orang-orang yang akan bertindak tidak baik. Jadi teman-teman, sekian video dari saya akhiri dan terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya dinyalain tombol notification. Jangan lupa di komen kira-kira video apa lagi nih yang seru yang bisa kita buat menghibur kalian.